Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan belajar tema baru, yaitu tema tentang ekosistem, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ya, sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pembelajaran yang pertama yaitu tentang ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan benda mati yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan. Makhluk hidup disebut biotik dan benda mati itu abiotik, merupakan komponen ekosistem. Nih, ini ada gambar Raya dan Ipung sedang mengamati lingkungan di sekitar. Kalian pun bisa juga mengamati lingkungan di sekitar kalian, mana yang termasuk biotik dan mana yang abiotik. Jadi komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik itu adalah makhluk hidup dan komponen abiotik adalah benda tak hidup. Contohnya komponen biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik contohnya tanah, udara, air, cahaya, dan matahari. Ya, jenis ekosistem ada dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Contoh ekosistem air tawar, ekosistem air laut. Sedangkan ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem tundra. Ya, ayo mencari tahu, perhatikan dua buah gambar. Nih, ada ekosistem sawah dan ekosistem kolam. Perhatikan mana komponen biotiknya, yaitu komponen biotik ada makhluk hidup, ya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Yang komponen abiotiknya apa? Ya ada tanah, ya ada air. Ya, yang sebelah ekosistem kolam. Ekosistem kolam komponen biotiknya apa? Ya ada ikan. Nah, ada katak mungkin di sini. Ya, terus abiotiknya apa? Ada batu, ada tempat air. Ya, kalian bisa membedakan kan apa yang disebut dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Coba sekarang kalian perhatikan gambar, ya, sebutkan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem di samping. Ya, perhatikan gambar. Ya, pada gambar di samping itu komponen biotiknya adalah apa? Ya, ada pohon, ada rumput, ada jamur, kerbau, burung kura-kura, katak, ikan, kepiting. Ya, jadi semua yang makhluk hidup namanya biotik. Sedangkan komponen abiotiknya apa? Yaitu ada sinar matahari, udara, air, tanah, serta batu. Itu namanya komponen abiotik. Selanjutnya kita akan belajar tentang komponen pembentuk ekosistem dan pengelompokan jenis makanan hewan tersebut dapat kalian ketahui dari teks bacaan berikut, yaitu komponen pembentuk ekosistem. Ya, lingkungan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Kalian baca semuanya, apa itu komponen pembentuk ekosistem? Ya, itu ada individu, kelompok, komunitas. Contohnya seekor tikus, seekor kucing. Ya, nih kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah atau waktu tertentu disebut populasi. Contoh populasi itu gajah di sebuah padang rumput berjumlah 50 ekor gajah. Jadi populasi itu perkumpulan hewan tersebut. Nah, perkumpulan dari hewan-hewan. Nah, berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain disebut komunitas. Jadi interaksi antar kelompok itu namanya komunitas. Misalkan komunitas terumbu karang yang terbentuk dari populasi ikan, populasi ganggang, dan populasi hewan di sekitarnya. Interaksi dalam suatu komunitas lebih banyak dan kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi.
relasi. Dalam komunitas, semua makhluk hidup merupakan bagian dari komunitas dan antar komponen saling berhubungan. Jadi, antara komunitas dan lingkungan terjadi interaksi sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Jadi, komponen penyusun ekosistem adalah apa? Produsen, tumbuhan hijau, konsumen itu hewan pemakan herbivora, karnivora, omnivora, dan mikroorganisme. Jadi komponen penyusun ekosistem adalah produsen, konsumen, dan pengurai mikroorganisme. Nih. Yang kedua, teks bacaan yang kedua itu adalah tentang jenis makanan hewan. Hewan makanannya kan berbeda-beda. Ada yang makan rumput, ada yang makan daging, ya. Jenis makanan hewan bermacam-macam menurut jenisnya. Makanan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Ini contohnya tumbuhan. Nektar bunga merupakan makanan burung kalbiri, kupu-kupu, dan lebah. Daun-daunan itu merupakan makanan sapi, kerbau, kuda, dan sebagainya. Nih, umbi itu makanan umbi, misalnya wortel merupakan makanan kelinci. Hewan juga, hewan ya, selain tumbuhan, makanan hewan juga dapat berasal dari hewan lain. Contohnya nih, hewan besar makan hewan kecil. Ya, ada hewan yang memakan ikan, misalnya beruang. Ada juga hewan yang memakan serangga, contohnya adalah cicak. Ya. Jadi kita Dua teks bacaan di atas tadi yang kita baca merupakan contoh karangan atau teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan, bukan merupakan hasil imajinasi orang. Beberapa contoh teks non-fiksi adalah teks pelajaran, teks biografi atau riwayat hidup, teks sejarah atau teks sejarah suatu bangsa. Isi dari teks non-fiksi harus sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam teks non-fiksi, informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara beruntun tak berurutan sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Ini cara menggali informasi teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Dalam kehidupan, hewan membutuhkan makanan. Hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Oleh itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Jenis makanan hewan ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Contohnya, bagi tumbuhan, bagian tumbuhan yang dimakan hewan antara lain daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Contohnya nih, kambing makan rumput, burung makan biji-bijian. Sedangkan untuk hewan lain, hewan kecil akan menjadi makanan bagi hewan yang lebih besar ukurannya. Contohnya cicak makan serangga. Ya, berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan, karnivora adalah pemakan daging, omnivora pemakan tumbuhan dan hewan. Contohnya, berdasarkan makanannya kita bisa melihat nih, susunan gigi terdiri atas gigi seri dan geraham yang kembar dan kuat. Contohnya kayak kambing, sapi. Nah, kalau karnivora ini memiliki gigi seri, taring, dan geraham atau paruh yang tajam. Ini tajam ke depan. Nah, sedangkan omnivora pemakan segalanya, sedangkan omnivora memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Itu gigi taringnya tajam ke depan. Jadi contohnya hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yaitu ada jerapah, ada gajah, ada kambing, ada burung. Burung makan biji-bijian. Contoh hewan karnivora ada harimau, ada komodo, ada buaya, ada burung elang.
Sedangkan contoh hewan omnivora, contohnya adalah ada tikus, ada ayam, ada itik, ada ini adalah ya ada beruang. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga kalian mengerti dan kalian pahami ya. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.